Nahnu kal hayawan. Kita ini seperti binatang. Laulal ilm, andai tidak ada ilmu, seperti binatang. Berusaha dengan kebaikan. Kalau bisa kita berusaha dengan kemaksiatan atau kejelekan. Tapi syahwat dan nafsu yang ada di dalam diri kita selalu mengajak dan mendorong kita ini untuk terus berbuat yang tidak baik. Maka ilmulah yang menjadi cahaya, yang menjadi penghancur itu semua. Tentu semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau mau ditolong oleh Allah ya ikhtiar. Di antara ikhtiarnya ya terus menambah ilmu, yang ilmu itu bisa menjadi benteng buat kita semua. Ketidakmampuan kita untuk melihat apa yang akan terjadi dan seperti apa yang Allah berikan keadaan kepada kita, ini mewajibkan kita untuk terus siap dengan segala macam keadaan yang Allah berikan kepada kita. Makanya perlu disyukuri, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, walaupun ya mungkin sedikit apa yang telah kita pahami dari sekian materi di dalam majelis ilmu, saya yakin, hakul yakin ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita, baik dalam urusan rumah tangga, baik dalam urusan tetangga, urusan pekerjaan, urusan apa saja. Bukankah kita ini ingin dilihat oleh Allah menjadi manusia yang bertik tulang, bahasa kita ini bahasa sederhana, diterpa berbagai macam keadaan. Kalau melihat pesan-pesan Rasulullah Muhammad SAW, orang mukmin yang ditimpa berbagai macam keadaan yang seolah-olah ingin menjatuhkan dia, kalau memang dia betul-betul hidup iman di dalam hatinya, maka hikmah dari itu semua adalah Allah ingin menguatkan kualitas iman yang ada di dalam diri kita. Tergantung kita. Nah, kalau nggak punya bekal ilmunya, ya itu bisa jatuh, mau naik jatuh lagi, mau naik jatuh lagi, naik jatuh terus begitu. Padahal sebenarnya kalau kita mengambil hikmah dalam kejadian macam-macam yang menimpa kita itu, kita sadar kadang-kadang ini sudah mulai tumbuh sebenarnya. Amal yang kita kerjakan sudah mulai berbuah, tapi dites sama Allah, mampukah pohon-pohon yang tertanam di dalam diri kita ini layak untuk berbuah? Kita lihat, kita pastikan, kita lihat, kita ambil ibrah. Kalau
pesan Syekh Hatib Al-Asham dalam beberapa kajian yang lalu, Inna Allah khalaqad dunya lil-ibrah. Lihat pohon-pohon yang layak untuk berbuah itu dipastikan pohonnya itu kuat. Sama dengan kita. Kalau kita mau merasakan buah dari amal kita, ya harus kuat, aktif dan kuat. Dan di antara ciri untuk menilai diri kita sendiri, ketika kita menghadapi sesuatu itu, jangan berubah kebaikan yang sudah kita kerjakan hanya karena situasi dan kondisi yang kalau boleh dikatakan dalam bab hitam itu sengaja dibuat oleh Allah. Sampai sengaja atau tidak, itu memang Allah yang sengaja begitu. Kalau bab dohirnya, bab syariatnya kita yang ikhtiar, kita yang begini. Tapi hakikatnya kita ini bisa apa kan begitu? Kita ini tidak bisa apa. Ketika ada hal yang memang membuat kita rapuh dengan lumpuhnya dosa-dosa yang kita kerjakan itu, hubungan kita, kurban kita, kedekatan kita dengan Allah mulai merenggang. Itu masalah mulai tak muncul macam-macam. Itu semakin berat. Padahal sebenarnya masalah itu kalau dihadapkan, diberikan oleh Allah kepada orang yang tawassut, bergandolan dengan Allah, itu biasa dihadapi. Nah, jadi yang membedakan bukan masalah yang menimpa, tapi adalah kekuatan pohon yang ada di dalam hati orang tersebut. Kita ngaji itu untuk menguatkan itu. Ya sama, saya juga belajar itu semua sama. Okay? Coba kalau kita tidak ada majelis kumpul, tidak saling mengingatkan, siapa yang mau mengingatkan kita? Siapa? Nah, ibadah yang kita selesaikan itu kan praktek dari ibadah itu. Sementara ibadah itu tidak menjadi jawaban dari permasalahan secara teori. Ibadah itu punya sinkron masing-masing. Punya antara ibadah satu dengan ibadah yang lain itu punya. Bila kalau nggak diilmoni itu nggak bisa sinkronkan, nggak bisa nyambungkan. Ini penting. Di antara tugas majelis, baik majelis ilmu atau majelis pondok-pondok pesantren, itu ya tadi mengepaskan, menyinkronkan ayat-ayat Allah yang tertulis, ayat-ayat Allah yang terjadi itu disinkronkan. Oh, kalau ini saya hadapinnya harus begini. Jadi ayo belajar bareng-bareng bagaimana kita ini tambah umur, tambah ini dengan macam-macam kejadian, dengan macam-macamnya perilaku manusia. Ingat, Allah kita dengan Allahnya Nabi Muhammad SAW itu sama. Allah di zaman dulu dan Allah yang ada di zaman yang terus berkembang juga sama. Perintahnya sama, larangannya sama. Siapa yang lebih banyak menjalankan perintah, dialah yang akan beruntung di dalam hidupnya. Siapa yang menerjang larangan Allah, dia akan merugi dalam hidupnya. Apapun perkembangan zamannya. Nah, ini penting dipahami. Zaman biyen sholat subuh wajib, sholat sombeng semakin berkembang mulai nggak wajib, mau apa ngono? Tidak. Jangan goyah. Bismillah, dan mantap. Ilmu tetap akan penting sampai ila yaumil qiyamah. Sholat juga akan terus penting ila yaumil qiyamah. Justru nanti sajdatun wahidah, sujud satu kali. Itu nilai keutamaannya, nilai ubudiyahnya. Melihat situasi, oh belum sujud pun Masya Allah, luar biasa. Sebenarnya yang satu sisi itu degradasi dulu.
Tapi ya ini yang kita perjuangkan dalam majelis itu ya ini supaya kita tetap dengan berbagai aktivitas kita yang macam-macam ini jangan menggoyahkan keyakinan kita bahwa perintahnya Allah yang wajib ya tetap wajib, larangannya Allah yang haram ya tetap haram. Kok kita mungkin belum bisa menjalankan dengan sempurna, lah ini tugasnya saling mengingatkan. Bukan berarti yang terbaik, ya saling mengingatkan. Jadi barokah ngaji terus digunakan kita mungkin dari tulisan saya yang nggak paham, tapi karena dengan ngajinya tenanan ikhlas mungkin paham sama Allah dengan kejadian atau mungkin apa yang menjadikan oh ini maksudnya ngaji, bisa jadi seperti itu. Banyak seperti itu. Santri yang dulu kadang tuh nggak paham ngaji di pondok itu nggak paham, pas pulang belajar dikit paham sama Allah. Tapi memang ngaji serius waktu dulu, cuma nggak paham. Tapi ngaji tenang, ikhlas, tapi nggak paham. Terus dengan berjalannya waktu, keikhlasan yang dulu pernah dibangun oleh orang tersebut dibuka sama Allah. Sama kerja juga begitu. Misalnya gak nyantol-nyantol, asal kerja ada dengan itu halal, stop. Yang halal itu mesti membawa kebaikan, yang haram itu mesti membawa kerusakan. Itu mesti. Nah, misalnya belum hasil sesuai cita-cita, ya pokok tandur. Siapa tahu? Kalau harapan kita mulai menipis, siapa tahu kebaikan yang kita tanam disimpan oleh Allah, nanti keberhasilan itu dibuka kepada anak-anak kita. Semua saya ngerti bahwa banyak kejadian-kejadian atau hikmah yang bisa kita ambil. Ada orang yang bapaknya mungkin tidak terlalu pintar tapi ahli ibadah, anaknya masya Allah soleh, sukses semua. Itu kenapa? Padahal ya mungkin anaknya tidak terlalu pintar, tidak terlalu api-api, sukses. Ya, bisa jadi karena barokah ikhlas yang mungkin disimpan oleh Allah tidak untuk diberikan kepada pelakunya, tapi diberikan kepada orang-orang yang berkaitan dengan orang tersebut. Bisa anak, bisa cucu, bisa. Maka jangan mudah menyimpulkan saya sudah berbuat baik kok tidak ada hasilnya. Jangan begitu. Yang tidak ada hasilnya itu maksiat. Sekalipun kita merasakan senang dengan kemaksiatan itu tidak ada hasilnya, pasti merugikan. Dan kebaikan itu sekalipun mungkin saat ini kita belum, mungkin kita berdoa, mungkin kita macam-macam lah yang kita kerjakan. Jangan sekali-kali menyimpulkan kok tidak ada hasilnya. Tidak, setiap kebaikan syukur-syukur yang didasari karena Allah sekalipun sedikit pasti akan membawa dampak kemaslahatan. Hanya wujudnya kadang-kadang seleranya kita aja yang kadang-kadang tidak sama dengan seleranya Allah. Dan ini juga mengembalikan. Ini setan itu berusaha meragukan, mentasbih namanya, meragukan. Ini nyatanya sampai sholat ya gak pengaruhi, sampai harus ngaji, harus dikir, harus berbuat baik sudah kan. Coba anak-anak nggak ada manfaatnya. Itu setan dulu sekalian. Itu setan. Toh misalkan di puncaknya adalah kalau saat ini kita belum bisa merasakan, maka hakul yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah tidak pernah sedikit pun menulayani janjinya. Itu dibalas kalau Gusti Allah. Mengembalikan pemikiran seperti itu yang baru ngaji baru sakit. Apalagi modal mungkin referensi di dalam akal kita sedikit. Pentingnya ngumpul seperti dibukanya kita, dibacakan sholawat, difatihai guru-guru, itu asbabul futuh semua, itu asbab dibukanya pintu kebaikan semua. Jadi jangan terpancing dengan hal-hal yang menjadikan keputusasaan kita di dalam menjalankan kebaikan. Sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada kebaikan yang sia-sia, mesti dibalas sama Allah. Yang penting kita niatnya menjalankan karena Allah.
apapun yang jenengan kerjakan dengan kebaikan berbeda-beda, saya yakin jenengan pasti punya kebaikan apa, terutama ya tadi punya tasbih, punya keraguan, saya sudah menjalankan begini, apalagi dapat ijazah dari apa, begitu diamalkan sekian kok belum. Tidak ada yang namanya tidak ada apa-apa. Sekali lagi ya, jadi yang percuma itu adalah keburukan, kemaksiatan, itu yang percuma. Sekalipun seolah-olah mungkin itu menyenangkan di dalam nafsu kita, tapi itu menghancurkan buat kita semua. Bahwa kita ini ditolong oleh Allah sedikit yang kita kerjakan. Ini sebagai orang awam sama, saya dengan jenengan ini sama orang awam. Jadi belajar tadi ya, belajar memahami. Kalau kebetulan kok ibadah dengan sing diterima sama Allah, ya semoga saya ketularan. Kalau misalkan amal saya diterima oleh Allah, semoga jenengan ketularan. Ibu, ikhlasan Ibu, saling mendoakan apa ya. Itu tujuan kalian itu seperti itu, tujuan ngaji seperti itu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Jangan khawatir aku dari diri sampai tidak, jangan khawatir pegawai diri. Jangan khawatir. Tujuan kita ini sebagai santri itu ya tadi apa yang pernah kita dapatkan. Ya, kita tidak bisa seperti beliau orang-orang sahabat. Apalagi sampai berjuluki warasatul anbiya dan isi namanya. Jadi maksiat warasatul anbiya itu kalau masih ya udah salah biasa. Ya waru saya sopo. Jadi saya pastikan apa yang kita kaji itu sangat keilmuannya. Dari sekian majelis yang kita kaji, ilmu yang kita bahas itu adalah ilmu yang sangat keilmuan tersebut nyambung dari guru-guru kita sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Adapun ada perilaku misalkan dari saya sendiri kok tidak pas, itu bukan ajaran guru kami, sering saya sampaikan. Kalau ada kebaikan yang membawa kita dengan di dalam majelis kok dulu tidak tahu, dulu tidak yakin, sekarang jadi yakin, dulu malas ibadah, sekarang tambah semangat ibadah. Itu bagian dari sanad yang nyambung yang mungkin jangan dapat tetesan sanad tersebut. Tapi perilaku yang tidak baik dari saya itu murni dari saya, bukan ajaran guru-guru saya, tidak. Jadi beratnya santri membawa sanad itu di situ. Kadang-kadang orang menilai itu santri kami kan kayak gitu. Santri al-Baru kayak gitu, bukan santrinya, itu para jelek itu murni pribadi dari santri tersebut. Itu buktinya awal diri itu ternyata cik manusia, ada lagi. Soalnya yang saya punya santri malaikat, ya itu. Tapi kebaikan yang mungkin, yang menarik hati jenengan untuk tetap senang ngaji, senang ibadah, ya itu sudah. Itu bagian dari sanad yang kita sebagai santri yang menjadi penyambung lidah, yang tetesan-tetesan kebaikan itu nular pada kita semua. Saya yakin walaupun tidak banyak, pasti ada kebaikan yang mungkin dengan merasakan dari hasil kita kumpul ngaji. Yang dulu tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu tambah tahu. Itu yang maksudnya syarat, yaitu nulari bahasanya. Menyambungkan. Kalau boleh saya bahasakan ya, kalau bahasa diri saya untuk awal kemarin, saya pakai bahasa kita ini adalah hotspot atau masjid. Jadi pondok pesantren Syekhona Khalil, pondok pesantren Tebu Imam, pondok pesantren Al-Bar, pondok pesantren Langitan, pondok pesantren Sa'ad, itu adalah sinyal-sinyal besar yang kita yang santri yang kecil-kecil kayak gini itu sebagai hotspot. Ya, jadinya bisa dua sinyal diri nggak apa-apa langsung, tapi nggak dua sinyal ya harus dua hotspot. Nebeng sinyalnya teman-temannya. Di pondok kalau bab ini nggak di rokok itu cuma empat ya dulu rokoknya konsolnya. Paham lah?
salah serokok jalur kok gak apa-apa. Paling saya rugi kan, bosnya gak mungkin rugi. Ini penting dengan faham. Kita kadang kita sendiri itu terpengaruh dengan akal dan otak negatif kita sendiri. Kurangnya referensi, kurangnya ilmu itu bukan orang lain kadang yang mengganggu kita. Akal kita sendiri yang tidak bisa mengkanter, tidak bisa perang antara nafsu dengan syahwat syaitan yang ada dalam diri kita. Muncul ada percuma tak pilih-pilih kayak ini ternyata ya benar muncul ada jalan-jalan. Lah ilmu yang tentu dengan barokah ilmunya guru-guru kita itu kadang bisa muncul di keadaan-keadaan tertentu sebagai jawaban dari ya tadi akal busuknya kita, busuknya akal kita yang muncul itu satu-satunya kadang karena begini, karena kalau kita sudah emosi, sudah nafsu, itu kadang tidak bisa terima nasihat. Maka dalam keadaan stabil seperti ini, itu penting untuk masukkan nasihat. Suatu saat kalau kita sudah tidak bisa dinasihati orang lain, maka ilmu yang nangkep di hati kita itu akan perang dengan nafsu kita sendiri. Kalau kita dua ilmu, nafsunya dua, emosi sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak punya tanduran-tanduran ilmu, gitu. Nah, nafsu kan mesti ada ya. Nafsu itu sudah ada sejak kita lahir, itu sudah ada, syahwat itu sudah ada, itu manusiawi. Tapi kalau tidak dikawal dengan ilmu, suatu saat nafsu, syahwat, keinginan yang negatif muncul, tambah kalau emosi, orang sudah tidak bisa menasihati kita dan kita tidak butuh nasihat orang lain, kita tidak punya ilmu, apa yang terjadi dalam diri kita? Naudzubillah. Tapi kalau ada tetesan-tetesan ilmu yang dulu pernah kita dapatkan dari orang yang dulu pernah dapat dari gurunya yang sumbernya dari Rasulullah, mungkin orang lain tidak mampu menasihati kita, tapi cahaya, nur, ilmu yang pernah tertancap di dalam diri kita bisa berperang, minimal perang dulu lah, sebelum terpeleset. Perang dulu. Kalau keplesetnya kita setelah melalui perselisihan antara ilmu cahaya di dalam diri kita dan nafsu kita, suatu saat kita akan getol. Apa getol ini? Menyesal dan kita akan kembali kepada nur tersebut. Tapi kalau sudah tidak ada nur sama sekali kepleset, ya sudah kepleset. Nah, ini pun naudzubillah. Makanya kata guru-guru kita itu, sealai-alai jelek-jeleknya orang yang pernah ngaji itu, insya Allah suatu saat kembali ke gampang, ada wadahnya. Saya tadi ngajinya kita sebagai masyarakat awam ya, pondok pesantrennya kita ya Al-Hikam, Fathul Qorib, Al-Haddad. Itu pondoknya kita sebagai wadah untuk memunculkan cahaya-cahaya baru yang mungkin saat ini kita belum merasakan. Suatu saat insya Allah akan hadirkan untuk melawan kejahatan nafsu kita, bukan orang lain loh. Nek musuh orang lain itu gampang, apalagi musuh Madura, jarang dia kan? Bahaya musuh diri sendiri gitu loh. Ya kan? Itu yang bisa melawan adalah nur. Dari mana nur itu? Dari ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang pernah bercahaya menyahayai guru kita, menyahayai guru-guru kita yang pernah menyahayai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau alim, tidak, kalau alim itu memang ya wajib alim karena untuk menjadikan santrinya alim. Kalau kita tidak supaya tanduran-tanduran cahaya itu jangan redup terus.
satu titik juga ngadepi pekerjaan, satu titik cahaya buat ngadepi istri sih produk cerewet ya, satu cahaya buat ngadepi keuangan yang kurang beres ya, satu cahaya untuk ngadepi pikir bolak-balik kok gak ketemu jodohnya ya. Untuk ngadepi yang seperti itu butuh nafsu tok sampai emosi mesti, itu emosinya sampai. Lah emosi itu kan dewasa usia syaitan, termasuk dari watak aslinya setan itu panas. Kita itu ya diarani panas ya enggak karena kita bukan terbuat dari api, dikatakan dingin ya tidak, kita bukan tercipta dari air, kita dari tanah. Kadang-kadang panas, kadang-kadang adem. Dan sama tanah sekitar panas terus. Paham betul? Ya tanah sama tanah nafri. Hati-hati sih gampang mesuara, gampang bisa khusyuk terus hilang sama sekali lagi. Cuman curigai, cuman kebutuhan campuran tanah. Ya itu masyhur kan? Ya kita ini tidak masyhur ya. Dari sejarah, dari Quran kita ini tidak bisa panas terus seperti setan karena kita tidak terbuat dari api. Kita tidak bisa dingin terus karena kita tidak terbuat dari air. Kita terbuat dari tanah. Loh, tanah itu kadang-kadang panas, kadang-kadang ya kayak lilat dari jemberi wong. Ini orang contohnya sampai yang gede itu berarti pastikan terbuat dari tanah liat. Kemudian campur peletong. Uang kok bulet deh, gak pernah ngepenak ke uang itu. Oh, sama kandang pas-pas. Sama kandangnya mabuk sama Ya Allah, ini yang itu baca saya, yang udah ya gak pernah jelasin kayak ngomong. Ini tak kasih contoh, artinya ada satu keadaan yang kita itu sudah gak menerima nasihat orang lain. Tahu nggak siapa orang yang tidak pernah bisa menerima nasihat? Satu orang yang sangat marah dan orang yang sangat cinta. Orang itu yang bisa perang dengan orang yang sangat marah dan orang yang sangat cinta adalah dirinya sendiri. Ya nek si dicintai bener nggak sih dicari usaha? Ya nek si emosi itu bener nggak sih emosi sana? Kalau nggak punya cahaya-cahaya keilmuan untuk berperang melawan kemarahan dan kecintaannya, wala'iyadzubillah, siapa yang mau nuturi? Ini bukan orang lain, kita nih. Kalau sudah sangat marah itu saya belum, betul itu kan. Sekalipun kiainya, orang tuanya sudah dianggap. Karena yang ada dalam diri itu setan, dan setan itu nggak butuh kiai. Setan itu sebenarnya butuh pokok aku mau doain, sudah orang puasa baru sadar dah. Ternyata betul jenengan Pak Yai, jadi ini orang ngurusi rakyat. Oh senang ya Pak. Lah keadaan manusia kapan sangat marah, kapan sangat cinta itu nggak ngerti ya. Lah maka situasi yang kondusif kayak gini hati lagi kepenak, penting namanya nadur ilmu supaya tertanam cahaya-cahaya untuk mengcounter berlawanan tadi. Terutama ilmu yang betul-betul bersumber dari nur cahaya ilahi dari syarat dari guru-guru yang guru tersebut sudah pernah tertanam cahaya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa ditahu ya? Bab taklim, bab nadur ilmu tadi. Saya terinspirasi dari dawuhnya Syekh Zainuddin dalam kitab Kifayatul Atqiyah yang dijelaskan oleh Syekh Abi Bakar Syataq. Beliau menjelaskan ta'limuhu lillahi khairu ibadatin wa khilafatin wa warasatin fatawassala. Ta'limuhu lillahi, ini wonten lillahi. Mulang ilmu yang seperti tadi yang saya mukaddimahkan tadi, yang menjadi sumber-sumber energi
yang bisa menjadi cahaya di dalam diri kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Ngulang bab kayak gitu, ngaji dalam bab seperti itu khairu ibadah, sebaik-baiknya ibadah. Karena semua ibadah dalam realitasnya butuh ilmu. Ibadah apa coba? Sholat, ganggu ilmu gak bisa. Ibadah apa? Sedekah ganggu ilmu, pamer sampai sombong. Ibadah apa? Macam-macam ibadah. Maka ilmu, nularkan ilmu atau ngulang atau majelis ilmu, ngaji bahasanya kalau boleh saya sederhanakan, yang dasarnya ngajinya, mendengarkannya, menyampaikannya pun yang lillahi ta'ala. Orang yang juga niat boleh dunia, juga niat boleh pamrih, tidak niat pokoknya lillahi ta'ala. Itu menjadi khairu ibadah untuk yang mengajarkan dan yang mendengar. Coba akan jawab. Ada nggak ibadah yang tidak didasarkan dengan ini? Tidak. Apa saja semua. Wa khilafatin, dan menjadi sebaik-baiknya khalifah, wakil Gusti Allah, wakil Kanjeng Nabi. Wujudnya Nabi sudah tidak ada. Loh kok bisa sampai sekarang agamanya tertular, bisa sampai sekarang ajarannya bisa dikerjakan. Ini barokahnya taklim, barokahnya ngaji. Agama terus bisa berkembang karena ada ngaji, karena ada pondok-pondok pesantren, karena ada ilmu, bukan karena orang kaya. Wong sugih itu bisa terarah kekayaannya, itu harus berilmu. Tapi tidak berilmu, nggak usah. Sekarang itu semua harus dengan materi. Iya, materi itu menjadi penting karena ada tujuan yang lebih penting. Boleh duit penting soalnya apa? Kalau harus duit bisa dibuat sama ibadah. Ada muara. Kalau tidak ada ibadah, pentingnya gimana? Nah, bukan hayawan. Kita ini seperti binatang. Laulal ilm, andai tidak ada ilmu, seperti binatang. Gak ngerti bagaimana menjaga perasaan orang lain. Kewan kan gak mau menjaga perasaan. Misalnya pulau nyepion 2 ayam 10, yang satu sudah tak kasih makan. Itu saya nyepion lagi, yang satu sudah pikir perasaan, saya kan sudah makan. Kasihan teman saya nggak ada. Lalu umpamanya nggak duit itu ya semua itu. Kamu lagi. Kalau hayanah itu kalau hayawan, kita ini seperti awan. Atau laulal ilm kana nasu kal hayawan. Andai kan tidak ada ilmu, maka manusia seperti binatang. Tak bisa ngerti bagaimana menjaga perasaan orang lain, bagaimana kita ini berbuat baik kepada sesama, tak ngerti adab dengan Allah, dengan makhluk, dengan keluarga. Nah, itu kalau hayawan atau laulal ilm atau laulal ulama lakana nasu kal hayawan. Andai kan tidak ada ulama yang menjadi asbab tertransfernya ilmu yang bersumber dari Rasulullah. Andai kan tidak ada ulama yang menyampaikan ngaji, ikhlas mulang ngaji dulu, hilang. Yang sudah banyak kiai, banyak alim ini kayak gini, ya. Doanya beliau wa khilafatin ay khairu khilafatin. Ngaji itu adalah bagian dari khalifatullah, wakilnya Gusti Allah yang menyampaikan risalah. Ini halal, ini haram, ini boleh dikerjakan, ini tidak, ini harus dikerjakan, ini tidak, ini harus dijaga, ini harus ditahan, ini harus dilepas, macam-macam lah. Itu bagian dari khalifatullah. Wa warasatin, dan warasah tinggalan.
tinggalan terbaik dari Rasulullah adalah ilmu. Nah, ilmu ini satu-satunya cara untuk menghidupkan bisalim dengan ngaji. Fatawassala, kalau begitu, kalau memang ngaji, ngumpul, cari ilmu, boleh referensi, bekal tauhidnya, syariat, adabnya, akhlaknya. Kalau itu memang menjadi ibadah yang terbaik dalam kehidupan kita, maka fatawassala, jadikanlah ilmu itu menjadi wasilah, menjadi lantaran untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai kapasitas kita masing-masing. Allah tahu mana, ya sudah. Ketika kita menjadi pemimpin keluarga seperti apa, ketika kita menjadi guru seperti apa, ketika kita menjadi murid seperti apa, ketika kita jadi orang tua seperti apa, ketika kita jadi anak seperti apa, ketika kita jadi pimpinan bos seperti apa, kalau kita jadi karyawan seperti apa, ada ilmunya semua itu. Yang diantara puncak dari ilmu itu adalah al-adab, akhlak. Maka dari kanjeng Nabi, buistu liutam lima makarimal akhlak. Inti dari diutusnya kanjeng Nabi itu untuk memperbaiki akhlak. Jadi orang kalau punya ilmu kok nggak punya adab, itu perlu dipertanyakan ilmunya. Karena tujuan dari ilmu adalah adab. Adab itu bisa dibangun dengan ilmu. Ilmu bisa dipraktekkan dengan adab. Terus fatawassala, jadikanlah khairu ibadatin, ngumpul ngaji, majelis, madrasah, dunia, pondok, tanam adab untuk membekali perilaku kita. Baik di tingkat yang anak-anak mungkin ya, kalau kita ya berarti beradab ngadepi kue yang kayak gini macam-macam ini seperti apa. Jadi butuh adab ma'allah atau adab ma'anas. Baik adab kepada Allah yang tentu dalam kajian-kajian sering kita bahas. Jangan sampai kita mempunyai ungkapan baik di dalam hati atau lisan, percuma saya ibadah tidak ada manfaatnya. Saya sudah bela-belai begini, itu gak punya adab sama Allah. Kita ditakdirkan isok sholat itu alhamdulillah Gusti, dengan takdirkan saya bisa bekerja. Coba kalau saya sakit Gusti tidak bisa kerja, terus begini. Ya, itu cara berpikir adab. Adab itu kalau boleh disebut ngaji itu tasawuf adab. Aja khusyuk, aja suudon, dikit-dikit suudon. Ilmu husnudon, ilmu suudon ini terus harus dijaga. Kapan? Oh, ketika menghadapi begini, saya nggak boleh. Baik urusannya dengan Allah, yaitu biasanya itu ritual-ritual yang antara harapan dan ritual yang sedang kita kerjakan tidak sesuai. Itu kadang memunculkan ungkapan-ungkapan unek-unek yang tidak baik, yang itu menjadikan kita itu suruh adab sama Allah. Yang Gusti Allah kan ngerti kalau sama. Kalau kita bisa menjaga hubungan itu, insya Allah dengan makhluk juga bisa. Aslih ma bainaka wa bainallah, aslahallahu ma bainaka wa bainallah. Pokok kita bisa husnul adab, bisa jaga tata krama, jaga adab kepada Allah. Bagaimana cara menyikapi sikap bergonta-gantinya unek-uneknya hati kita ini, kemudian kita kawal. Jangan sampai saya surat kepada Allah, jangan sampai saya mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka kalau kita bisa seperti itu, nanti hubungan kita dengan manusia itu ditonton oleh Allah. Dulunya bayi saya itu sampai yang belum istiqomah tenang, sabar, ikhlas, istiqomah, itu semua akan ditata oleh Allah. Sampai urusan teman, misalkan ada teman jelek, itu kok mau dikumpulkan dengan sama, dibaiki dulu sama Allah. Ini urusan jujur balik. Jadi kadang senang ngomong gak apik, sampai tenang, itu ada di apik. Tapi
nek kono sing kuat sampe sing kuat. Ya, ini resiko ya. Mau sampe gak istiqomah. Misalnya sampe gak istiqomah, sampe gak sabar, sampe gak ikhlas, gue harapan siapa tahu nanti dia jadi baik. Itu sampai yang sing elek. Konsepnya dia akan berubah menjadi baik saatnya kudu istiqomah, sabar, ikhlas. Dengan kok punya konsep itu bertahan, berulang-ulang, bertahun-tahun. Misalkan ada orang yang jelek, baik teman, jodoh, anak, kok untuk berubah kalau Gusti Allah untuk menjadi baik berkah sampai istiqomah. Nek durung istiqomah aja wani itu malah sampai sing kebulet. Ini kecewa, saya harapan saya itu dia jadi baik malah saya itu salahku deh. Lebih yang butuh ngaji dong, kayak gini kan butuh ngaji. Sehingga kita nggak pernah menyalahkan siapapun, yang salah ini ya diri kita. Kita ketemu orang baik, berarti tempatnya kita belajar dari kebaikan kita. Kalau kita ketemu orang yang tidak baik, bagaimana dia menjadi baik? Mewah ya. Tapi dasarnya wis pancen suul adab, kebiasaan suul adab, suul adab. Ketemu orang baik curiga. Ada apa ya? Curiga. Ketemu orang jelek, orang itu kayak saya, jangan kayak kamu. Oh, tahu binatang. Kamu ini istri gak bisa dibilangin, kamu ini anak loh. Semua jadi jelek. Padahal hakikatnya bukan dia yang jelek, tapi kita yang belum matang untuk menerima segala macam riuhnya kehidupan itu. Maka yang dipastikan adalah kita tidak bisa merubah keadaan, tapi kita bisa membekali ilmu untuk menyikapi keadaan. Jadi antara ilmu yang paling pas adalah al-adab, khusnudon. Dewi ini pun wajib meneh sabar, ikhlas, istiqomah. Jangan nolak-nolak. Tahu betul nih? Makan. Ya Allah, masalah ya Allah. Dia yang salah. Orang baik itu tidak begitu. Ya, mungkin saya yang kurang bisa mendidik dia. Mungkin saya nggak bisa jadi contoh sehingga dia nggak bisa contoh. Itu orang kalau kebiasaan menjaga adab Pak Allah, itu insya Allah akan ada kesadaran yang seperti itu fatawasa. Jadikan wasilah untuk kita terus berbuat baik, berbenah. Ta'limuhu lillahi khairu ibadatin wa khilafatin wa warasatin fatawassala. Ngaji, kumpul majelis, pondok pesantren, madrasah, ilmiah, TPQ. Pastikan niatnya kalau memang karena Allah, maka itu menjadi ibadah yang terbaik bagi dua-duanya, baik yang ngajar dan yang wa khilafatin, dan menjadi khalifatullah. Wa warasatin, jadi waris tinggalan Gusti